Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Pada dasarnya ibadah yang paling mudah dilakukan adalah ibadah zikir. Sebab bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal bukan tempat yang terlarang. Tidak seperti ibadah lain, misalnya seperti sholat yang terikat dengan waktu, ataupun dengan puasa terikat juga dengan waktu ataupun hari-hari tertentu. Selain itu juga ibadah zikir tidak perlu tenaga, karena kita hanya dituntut dengan melafalkan baik di lisan maupun di dalam hati. Sangat banyak hikmah yang kita dapatkan dari berzikir. Selain kita mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan ketenangan hati dan kebesaran jiwa. Dan dengan berzikir, kita akan senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terhindar dari sifat goblah atau sifat lalai akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada beberapa amalan zikir yang memiliki fadilah tertentu, yaitu apabila dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dianjurkan. Meskipun pada dasarnya kita diperkenankan melakukan zikir kapan saja selagi itu dianggap baik dalam syariat. Seperti yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu tentang zikir Allahumma antas salam. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun ada kelebihannya dan lebih utama juga bila zikir ini dibaca setelah usai melaksanakan sholat fardu. Kiai Haji Maimun Zubair ataupun lebih dikenal dengan sapaan Mbah Mun, semoga Allah melapangkan kuburnya, dan marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Beliau mengijazahkan tentang zikir ini, yang mana kata beliau apabila zikir ini diamalkan sesuai dengan aturannya, maka akan terhindar dari kesulitan hidup dan akan terhindar dari segala hutang. Adapun cara yang beliau ajarkan yaitu dilakukan sebelum dan sesudah sholat subuh, yaitu dengan cara yang pertama dilakukan secara rutin dan penuh dengan keikhlasan. Sebab jika diamalkan amalan ini secara rutin dan penuh dengan keikhlasan, maka itulah kunci rahasia untuk rezeki luas dan terhindar dari kesulitan hidup. Kemudian cara yang kedua yaitu saat sholat qobliyah subuh, yaitu rakaat pertama setelah baca surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Insyirah. Dan pada rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah, bacalah surah Al-Fil. Dalam kitab I'natut Thalibin, yaitu karya Syekh Abu Bakar Sato, mengatakan bahwa barang siapa yang senantiasa membaca surah Al-Insyirah dan Al-Fil, yaitu pada kedua rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, maka dia tidak akan melihat keburukan pada hari tersebut. Kemudian setelah usai sholat subuh, bacalah zikir ataupun kalimat tasbih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca sebanyak 100 kali. Hal ini sesuai dengan kata Rasulullah, siapa yang membaca kalimat tasbih tersebut sebanyak 100 kali, yaitu di waktu fajar dengan sungguh-sungguh, maka akan diberi rezeki yang luas dan terhindar dari hutang. Kemudian setelah itu bacalah doa ini ataupun zikir ini, di mana zikir ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu bacaannya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adahilnal jannata darussalam tabarok ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Maksudnya, ya Allah, Engkau adalah zat yang mempunyai kesejahteraan. Darimu kesejahteraan itu, kepadamu akan kembali lagi segala kesejahteraan itu. Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera. Masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang berkuasa memberi berkah yang banyak, dan Engkaulah yang maha tinggi. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah, itulah amalan ataupun zikir
agar rezeki kita luas dan terhindar dari kesulitan hidup dan kita bebas dari hutang. Amalan ini pernah diajarkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair ataupun lebih dikenal dengan sapaan Mbah Mun. Dan semoga terus mengalir pahala-pahala, yaitu dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Berbagi Ilmu, di dalam berzikir kita hendaknya melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin ketenangan jiwa semata ataupun kekayaan. Sebab hal-hal yang demikian itu hanya buah kecil yang akan bisa dirasakan apabila zikir yang kita lakukan ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.